Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bonding 3 Ikhwan ingin memaparkan tentang hipertensi. Apa yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi adalah keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah di atas nilai normal. Diagnosis hipertensi ditegakkan bila tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm Merkuri dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mm Merkuri pada pengukuran di klinik atau fasilitas layanan kesehatan. Hipertensi merupakan masalah kesehatan global, berakibat peningkatan angka kesakitan dan kematian serta beban biaya kesehatan, termasuk di Indonesia. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan peningkatan prevalensi hipertensi di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta adalah 34,1% dibandingkan 27,8% pada Riskesdas tahun 2013. Faktor risiko dari hipertensi terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama ada faktor risiko yang dapat diubah dan ada faktor risiko yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah diantaranya adalah pola makan, lalu ada aktivitas fisik, merokok, obesitas, dan juga stres. Lalu ada faktor risiko yang tidak dapat diubah juga, yaitu apa? Jenis kelamin, umur, dan juga keturunan. Nah, berdasarkan penelitian yang ada, terdapat beberapa faktor risiko yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk memunculkan hipertensi, yaitu usia di atas 55 tahun, kebiasaan sedenter, pola makan tinggi natrium, dan juga lemak, lalu riwayat keluarga dengan hipertensi. Pengendalian gaya hidup yang disarankan oleh The Seventh Report of the Joint National Committee of Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure atau JNC7. Di antaranya, yang pertama, penurunan berat badan dalam rentang penurunan tekanan darah sistolik sekitar 5-20 mm Merkuri per 10 kg berat badan. Kemudian, dibatasi konsumsi alkohol tidak lebih dari 30 ml pada pria dan 15 ml pada wanita setiap harinya, atau rentang penurunan tekanan darah sistolik sekitar 2-4 mm Merkuri. Yang ketiga, kurangi konsumsi natrium tidak lebih dari 100 mmol per hari atau 6 gram natrium klorida per hari dalam rentang penurunan tekanan darah sistolik 2-8 mm Merkuri. Yang keempat, berhenti merokok dan kurangi makanan yang berlemak serta tinggi kolesterol untuk kesehatan jantung. Yang kelima, lakukan olahraga atau latihan aerobik 30-60 menit 3 kali seminggu secara rutin untuk menurunkan tekanan darah sistolik 4-9 mm Merkuri. Yang keenam, meningkatkan konsumsi sayur dan buah. Dan yang terakhir, kontrol tekanan darah secara teratur dan mengonsumsi obat antihipertensi sesuai dengan anjuran dokter. Bagaimana sih pencegahan hipertensi? Gaya hidup merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Gaya hidup yang tidak sehat dapat menjadi penyebab terjadinya hipertensi, misalnya aktivitas fisik, pola makan, stres, dan lain-lain. Risiko seseorang untuk mendapatkan hipertensi dapat dikurangi dengan cara memeriksakan tekanan darah secara teratur, menjaga berat badan ideal, mengurangi konsumsi garam, jangan merokok, berolahraga secara teratur, mengurangi stres, dan jangan terburu-buru, serta menghindari makanan yang berlemak. Menjalankan pola hidup sehat setidaknya 4-6 bulan terbukti dapat menurunkan tekanan darah dan secara umum dapat menurunkan risiko permasalahan kardiovaskular. Pencegahan terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah pencegahan primer, yaitu tidur dengan cukup antara 6-8 jam per hari, kurangi juga makanan berkolesterol tinggi, perbanyak aktivitas fisik untuk mengurangi berat badan, serta kurangi konsumsi alkohol dan konsumsi minyak ikan ataupun suplai kalsium. Kemudian yang kedua ialah pencegahan primer, yaitu pola makan yang sehat, mengurangi garam dan natrium, aktif secara fisik, mengurangi asupan alkohol, dan berhenti merokok. Yang terakhir ialah pencegahan tersier, yaitu pengontrolan darah secara rutin, olahraga secara teratur, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh. Komplikasi atau bahaya yang dapat ditimbulkan pada penyakit ini adalah 1. Pada mata bisa menimbulkan penyempitan pembuluh darah pada mata karena penumpukan kolesterol, dapat mengakibatkan retinopati dan efek yang ditimbulkan yaitu pandangan mata menjadi kabur. Pada jantung, jika terjadi vasokonstriksi vaskuler pada jantung yang lama, dapat menyebabkan sakit lemah pada jantung sehingga timbul rasa sakit dan bahkan menyebabkan kematian yang mendadak. Lalu pada ginjal, suplai darah vaskuler pada ginjal turun, menyebabkan terjadi penumpukan produk sampah yang berlebihan dan bisa menyebabkan sakit pada ginjal. Dan terakhir pada otak, jika aliran darah pada otak berkurang dan suplai oksigen berkurang, bisa menyebabkan pusing. Jika penyempitan pembuluh darah sudah parah, bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada otak atau bisa dikenal dengan stroke. Protein angiotensin aldosteron, khususnya protein angiotensin converting enzyme 2 atau S2, terbukti mempunyai peranan penting dalam masuknya virus corona, termasuk SARS-CoV-2 ke dalam sel target, khususnya di dalam paru. Oleh karena itu, obat angiotensin receptor blocker atau ARB dan S inhibitor dapat mempengaruhi ekspresi S2, sehingga mempengaruhi juga pada kerentanan dan severitas infeksi orang dengan SARS-CoV-2 yang dapat kita tekan. Demikian presentasi dan persembahan yang dapat kami lakukan mengenai hipertensi. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.